Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kawan-kawanku di penjuru dunia, apa kabar? Dari lantai 2 gedung SDIT Dinamika Umat, saya menyapa dan mendoakan kalian mudah-mudahan sehat walafiat dan senantiasa dalam kelapangan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini di Renungan Menjelang Senja, saya masih ingin membacakan tulisan saya di Hikmah Republika yang dimuat tanggal 21 April 2020. Judulnya Tersenyum Dalam Duka. Sedap kali judulnya nih. Tersenyum dalam duka. Dan saya senang mendapatkan apresiasi dari kawan-kawan setelah melihat dan membaca koran ini. Katanya judulnya indah, menarik. Tersenyum dalam duka. Lagi-lagi tulisan ini saya buat karena menyikapi suasana yang berduka di seluruh penjuru dunia. Kita berduka, negeri kita berduka. Banyak sekali orang sekarang kehilangan pekerjaan. Banyak sekali yang di PHK, banyak yang dirumahkan. Kita pun sudah di lockdown, sudah berada di rumah hampir 5 minggu, dan itu lama sekali. Dan pada saat-saat seperti ini, emosi kita seringkali tidak terkendali. Kadang sekarang tersenyum pun susah, ketawa pun susah. Nah, karena itu saya tulis ini, tersenyum dalam duka. Untuk apa? Karena kalau kita tidak tersenyum dan termenung, itu akan menurunkan imunitas diri kita, tubuh kita, dan itu akan memudahkan kita diserang oleh wabah virus corona ini. Yakinlah teman-temanku sekalian, Allah ciptakan segala sesuatu di alam semesta ini berpasang-pasangan. Dan ini ayat yang paling sering kita baca dalam surah Yasin. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Baik dalam diri kita maupun dari apa yang ada di muka bumi, bahkan yang tumbuh dari bumi, semuanya berpasangan. Dan disitulah menjadi uniknya kehidupan ini. Dinamikanya terjadi karena ada pasangan-pasangannya. Ada kaya, ada miskin. Ada siang, ada malam. Ada sukses, ada gagal. Dan seterusnya berpasangan. Makanya orang-orang bijak dulu mengatakan hidup ini bagai roda pedati. Kadang di atas, kadang di bawah. Nah, sekarang mungkin kita berada di bawah. Dan kita harus tersenyum dalam duka ini. Kenapa kita masih harus tersenyum? Pertama, saya menyebutnya di sini ada 4 alasan kita masih tetap harus tersenyum dan harus berusaha tersenyum, tertawa. Pertama, senyum itu sedekah. Tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Kau tersenyum di wajahmu, tersenyum kepada saudaramu, itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Kalau sekarang kita tak mampu bersedekah dengan harta, tersenyum saja pun kita sudah bersedekah. Kita tersenyum bersedekah kepada orang lain dan buat kita sendiri. Senyuman itu menjadi sesuatu nilai bagi kita, berpahala kita. Orang lain menjadi tersenyum juga, menjadi tersemangati juga, dan kita pun mendapatkan pahala. Dan imunitas kita menjadi kuat. Yang kedua, kenapa kita masih harus tersenyum? Karena senyum itu kelapangan. Orang yang masih mampu tersenyum dalam penderitanya, dalam kesusahannya, itu pertanda kalau dia itu berjiwa lapang. Dulu baginda Rasulullah SAW pernah ditarik serbannya oleh seorang Arab Badui. Jadi ada seorang Arab Badui datang dan dilihatnya Rasulullah pakai serban dan dia pengen serban itu. Tidak banyak basa-basi, tidak ada adabnya, ditariknya saja langsung. Ya Rasul, berikan ini buat saja. Dan kata sahabat yang melihat kejadian itu, tergores merah di bahunya Rasul. Sebegitu kencangnya menarik, tergores merah. Tapi apakah Rasulullah marah, memaki, membentak? Disinilah Rasulullah memperlihatkan akhlak yang mulia itu. Beliau tersenyum kepada Badui itu dan bilang kepada para sahabatnya, berikan lagi sesuatu buat dia, biar dia senang. Memang ini luar biasa, adab mulia ini susah untuk kita lakukan, tapi begitulah ajaran Rasulullah kepada kita. Karena senyum itu adalah kelapangan. Yang ketiga, senyum itu kemuliaan. Orang yang masih bisa tersenyum dalam kesusahan, dalam duka, itu pertanda kemuliaan dirinya. Saya mengutip tulisan dari guru saya Dr. Samsul Yakin dari UIN Jakarta. Dia mengutip Imam Syafi'i yang pernah berkata, seorang yang mukmin yang mulia itu terlihat pada 3 keadaan.
menyembunyikan kemiskinan sehingga dikira berkecukupan, menyembunyikan kemarahan sehingga dikira memaafkan, dan menyembunyikan kesulitan sehingga dikira dalam kenikmatan. Luar biasa. Dan semua itu dalam kedukaan, dalam kesusahan, tapi tetap bisa tersenyum. Karena itulah tandanya senyum itu adalah kemuliaan. Dan yang keempat, senyum itu pengharapan, optimisme. Orang yang masih bisa tersenyum di kala duka, di kala menderita, di kala bersedih, itu berarti dia masih ada harapan untuk berkembang, untuk maju, untuk keluar dari kesulitan, untuk bangkit. Karena meyakini inna ma'al usri yusra. Dalam setiap kesulitan ada kemudahan. Setelah kesulitan ada kemudahan. Setelah gelap, muncullah terang. Mendung yang gelap itu akan membuatkan hujan turun ke bumi, dan pepohonan pun akan tumbuh, rumput pun menjadi hijau. Nah, karena itu senyum adalah pengharapan. Ketika seorang masih mampu tersenyum di kala duka, berarti tanda optimisme dalam menghadapi rintangan. Selalu meyakini bahwa di balik setiap kesulitan ada kemudahan dan kebaikan. Mudah-mudahan renungan singkat ini membuat kita masih bisa tersenyum. Dan kalau sudah susah tersenyum, carilah satu alasan lain agar tetap bisa tersenyum dan tertawa. Karena itu akan meningkatkan imunitas tubuh kita sehingga kuat kita menghadapi wabah corona yang membahayakan ini. Semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah Ramadan dari Bukit Dinamika Umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.